Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak ada yang jawab? Waalaikumsalam. Ah, Waalaikumsalam siap. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Vicky dan teman-teman yang lainnya. Sambil nunggu yang join, kita langsung saja karena sudah di-record. Jadi nanti yang nggak join bisa gabung pakai recordan ya. Bentar. Sebelum mulai latihan soal, kita bahas sedikit informasi-informasi dari SMC. Izin share screen. Oke, jadi jam 9 sampai jam 10 nanti kita akan berlatih dan mempersiapkan diri untuk SMC. Oke ya, nggak tahu nanti yang di kelas 7, kelas 8, kelas 9 kita random saja eh, soalnya. Jadi insya Allah semuanya sama. Latihan matematika itu kita nanti tidak akan tahu soalnya seperti apa yang akan muncul. Jadi kita persiapkan latihan semaksimal mungkin. Seperti itu ya. Siapa tahu ini yang ada kelas 7, terus ada yang lolos OSS, nah bisa buat latihan. Siapa tahu soalnya masuk di soal final OSS nih. Oke, sebelumnya untuk SMC sendiri nanti akan ada grand finalnya yang di Singapura. Cuman sebelum itu kita harus bisa lolos dulu dan bisa mendapatkan medali di SMC yang nasional ini. Ini informasi nanti bisa dibaca untuk di infofact-nya. Pak Farhan akan menguatkan yang penting-penting saja. Kelas 7, 8, 9 nanti soalnya insya Allah beda. Nah, ini yang penting. Ada 90 menit, total skornya 100. Ini nanti kita ikutnya di Bina Bangsa. Jadi mengerjakannya nanti di Bina Bangsa yang dekatnya Riverside Arjosari. Nah, nanti mengerjakannya di sana, insya Allah paper ya. Jadi paper dipersiapkan dengan baik alat tulisnya, terus sama untuk SMP itu bisa pakai kalkulator. Jumlah soalnya ada berapa? Ada 31. Jumlah soal 31 ini ada pilihan ganda, multiple choice, 15 soal, tapi poinnya kecil, poinnya 2. Terus yang isian singkat itu ada 16. Yang sesi B itu nilainya 4, yang sesi C nilainya 5. Jadi nanti ada tiga tingkat kesulitan lah ya untuk kelas 7, 8, dan 9. Gimana caranya? Karena tidak ada minus, jadi nggak jawab ataupun salah nanti tidak minus. Jadi ya dimaksimalkan dijawab semuanya. Semuanya dicari caranya, diusahakan bisa terjawab dengan baik. Nah, ini informasinya. Untuk kelas 5 ke atas itu bisa pakai kalkulator. Kemarin Pak Farhan sudah nanyakan ke panitia, kalkulator yang dipakai adalah scientific calculator. Ya, yang biasanya agak panjang itu kalkulatornya. Kenapa kok kita pakai itu? Karena ada beberapa soal yang memang perlu kita gunakan pembulatan-pembulatan. Nah, setelah ini nanti kita langsung coba soal-soalnya yang di sini dulu. Latihan soalnya kita coba dikerjakan bersama. Setelah itu nanti baru kita mulai bahas soal-soal per tahunnya. Untuk pembinaannya, jadi kita usahakan hari Minggu ya, setelah IKLC, kita lanjutkan dengan SMC. Cuman untuk minggu depan, kalender kelihatan nggak ya? Minggu depan itu tanggal 23, Pak Farhan mendampingi kakak-kakak, ada yang lolos IMSEO ke Surabaya, jadi Pak Farhan tanggal 23 nggak bisa. Jadwalnya Pak Farhan pindah hari Jumat malam. Nanti kalau emang Jumat malam ada yang nggak bisa hadir, ya bisa nonton video recordingnya aja ya. Seperti itu. Untuk selanjutnya, minggu depannya lagi tetap hari Minggu. Tapi nanti kalau ada pendampingan lomba lagi, ya Pak Farhan pindah lokasi atau pindah jam. Gitu ya. Siap. Selanjutnya kita ada pertanyaan dulu nggak?
Kalau ada yang mau bertanya boleh, silakan di on cam boleh, on mic atau di chat boleh. Ini untuk awardnya. Jadi yang ikut nanti tidak semuanya dapat medali, tidak semuanya bisa lolos ke SMC Grand Final. Jadi diambil yang biru itu topnya 8%, terus lanjut 12%, 20%. Yang honorable mention itu juga biasanya nggak lolos. Jadi cuma dapat sertifikat, cuman nggak dapat medali dan nggak bisa lolos ke apa namanya grand final. Jadi diusahakan dimaksimalkan. Waktunya 90 menit, kita maksimalkan bisa mendapatkan nilai terbaik. Ini biasanya rincian. Nanti ada skor-skornya seperti ini. Silabusnya kelas 7, 8. Coba bisa dilihat. Oh, kurang besar. Sebenarnya materinya tidak terlalu jauh sama kayak materi di kelas Cambridge atau yang ikut kelas Olim ya. Insya Allah ini tidak terlalu aneh materi-materinya. Ya, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, persamaan linier, aljabar, nanti yang huruf-huruf, ada fraction, pecahan-pecahan, ada sudut, ada poligon segi banyak, segitiga, segi empat, dan lain-lainnya. Nanti biasanya mencari luas, mencari keliling, estimation, perhitungan, nanti ada kecepatan, ada apalagi volume, area perimeter, keliling lingkaran, keliling sama luas, inequalities, ketidaksamaan, nanti ada persamaan, ada ketidaksamaan, ada linear equation, itu nanti contohnya ya, misal yang kalau Fania beli permen, 3 permen, harganya 15.000, berapakah satu permennya, yang kayak gitu-gitu lah. Contoh gampangnya. Linear equation, linear function and graphic, nanti ada grafik atau garis. Nanti garis harus bisa membaca grafiknya itu garis ini tentang apa. Terus nilai X sama nilai Y-nya di sebuah garis itu berapa nilainya. Persen di SD sudah ada, bilangan prima, KPK, FPB ini sering muncul di kelas 7 sudah ada, di SD sudah ada. Square and cube root, pangkat 2 sama pangkat 3 itu juga harus terbiasa dipelajari. Itu yang tadi rate, speed, kecepatan, rata-rata, rasio, perbandingan, real number, and therefore operation ya perkalian tambah kurang kali bagi, eh, approximation and estimation itu hampir sama kayak atas, kayak dibolak-balik ya, ada lagi di atas. Number pattern itu ada kelipatan, misal nanti ada sebuah bilangan 2, 4, 6, 8, pola bilangannya seperti apa, volume dan luas permukaan, prisma. Ini sebenarnya standar di kelas 7, 8, 9 semuanya ada materi ini. Ya, jadi di kelas ada, mungkin di soal olimnya nanti mungkin akan ditingkatkan kesulitannya, tapi materi dasarnya sebenarnya sama. Untuk kelas 8 yang beda apa? Ada tambahan trigonometri, ya. Ada membaca data. Ini yang di bawah, min median modus. Nah, ini rata-rata kayak gitu-gitu, nanti ada tambahan di situ. Ada apa lagi yang beda? Pitagoras muncul di kelas 8. Jadi belajarnya sebenarnya kelas 7, 8, 9 itu bisa kita gabung. Nanti yang kelas 9 bisa belajar yang kelas 7. Siapa tahu muncul soalnya yang sama. Nah, di kelas 8 ada map, ada scaling, ada itu loh skala-skala itu loh. Tuh. Kelas 9 itu ditambah lagi, ya tambah banyak ya. Ada persamaan kuadrat ditambah. Jadi dari yang kelas 7, kelas 8 ditambah lagi persamaan kuadrat. Ada lagi nanti yang namanya itu
apa namanya, quadratic equation, persamaan kuadrat, nanti harus bisa memfaktorkan. Tapi di kelas 7 kelas 8 pun biasanya muncul. Makanya nanti kita shuffle, kita random lah soal-soal belajarnya itu biar semuanya bisa dapat materinya. Nanti siapa tahu materi di kisi-kisi kelas 9 ternyata muncul di kelas 7 atau kelas 8. Itu sering terjadi di soal Olimpiade. Tuh ya, ini nanti bisa dibaca lagi kisi-kisinya di Infopack. Kita hari ini belajar yang sampel questionnya dulu. Kita pahami bersama-sama. Yang SD gak usah, kita masuk di yang kelas 7. Oke, bakalan besarkan dulu yang kelas 7. Yang kelas 9 juga boleh langsung, karena belum tentu yang kelas 9 sudah bisa menguasai, belum tentu yang kelas 8, kelas 7 tidak menguasai. Jadi kita langsung random, kita coba kerjakan bersama. Nanti kalau ketemu jawabannya, boleh langsung on mic, boleh langsung di chat, boleh nanya langsung, oke? Siap, kita mulai nomor satu. Nomor satu ini, oh iya, soalnya nanti Indonesia Inggris ya. Jadi nggak cuma Indonesia, nggak cuma Inggris, jadi ada Indonesianya. Jadi lebih gampang, tidak terlalu. Kalau ini kan soal sampel dari sana, jadi tidak ada Indonesianya. Kalau kita nanti waktu lomba ada insya Allah ada Indonesianya. Nomor satu silakan dilihat informasinya. Di situ ada beberapa angka. Consider the number state below. Ada minus 10, seperempat, akar 1/9, 1, 2,22, dan seterusnya. Nah ini yang belum terbiasa. Kalau ada gini, ada titiknya 2, itu berarti dia itu tidak berhenti. Jadi 2,222222 dan seterusnya. Karena terlalu panjang nulisnya, jadi dikasih tanda titik 2 di atas angkanya. Nah, gitu. Jadi ini bukan cuma 2,22, tapi 2,222222 dan seterusnya. Ada lagi yang 22/7, ada yang pi. Pi kita harus tahu ya nilainya pi itu berapa. Ada akar 16, 5, akar pangkat 3 dari 216, akar 60, akar pangkat 3 dari 729, dan akar 729. Write down the perfect square. Yang diminta cari adalah perfect square and irrational number. Dan disuruh menjumlahkan. Kita menjumlahkan, round off, bulatkan gitu ya, ke bilangan bulat terdekat. Nah, dari satu soal ini aja kita sudah harus paham tentang yang mana perfect square, yang mana irasional, yang mana rasional. Itu. Sekarang minus 10, apakah termasuk dalam kedua ini, dua himpunan angka ini? Minus 10 itu apakah perfect square? Perfect square itu apa sih? Nah, saya tanya dulu deh. Perfect square itu apa? Kita coba lihat yang join di sini siapa aja. Keren mau lihat. Nah, iki ono Raka, Raka. Oh, ada Ayla juga. Ada siapa lagi di sini? Erina, ada Vanessa, Keisha juga ada. Rafa, ada Umar, ada Radit. Oh, banyak, ada Fania. Macam-macam semuanya banyak. Coba sebutkan, ada nggak yang bisa menjawab perfect square itu apa? Perfect square. Contohnya aja deh, contoh angkanya, angka berapa sih perfect square itu? Radit mau jawab, Dit? Enggak, Pak. Duh, jawab nggak apa-apa. Perfect, perfect square itu apa square? Square itu kan Bilangan sempurna, Pak. oke, bilangan sempurna. Perfect itu sempurna, betul. Square-nya kan nggak kamu ikutin. Square Oh itu, iya, nah, berarti kuadrat sempurna. kuadrat sempurna, betul. Kuadrat sempurna itu berarti satu kuadrat itu satu.
2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16, dan seterusnya 25, 36, 49, 64, 81, gitu ya. Jadi perfect square itu adalah angka-angka hasil dari perpangkatan sebuah bilangan. Ada nggak di sini yang perfect square? Satu nih, satu. Ada lagi, akar 16 nih berapa? 4 ya. Nah, 4 itu perfect square. 4 harus jeli. Nah, ini ada nggak yang perfect square lagi? Nggak ada. Kalau nggak ada ya berarti cuma ada dua. Tapi jangan lupa ini dicek dulu. 1/9 ini berarti 3/2, tapi sepertiga. Ini bukan, ini bukan, ini bukan, bukan, pi bukan. Akar 216 itu berapa sih? Pangkat 3. Berapa kali berapa yang hasilnya 216? Ada nggak? Ada. 6. 6. 6 ya. Oke, berarti di sini 6. 6 bukan perfect square, berarti dia bukan. Akar 60 nggak ada. Akar 729. 9. 9 ya. 9 kali 9 kali 9. Nah, 9 ini adalah perfect square. Jadi ini juga diikutkan. Ada lagi nggak? Akar 729 ada nggak? Akar 729. Berapa, berapa kali berapa yang 729? Nggak ada ya? Kalau nggak ada ya berarti cuma ada 3 yang perfect square. Kalau ada 3, sekarang kita cari yang irrational number. Tambah ini sudah jelas 15. Berarti jawabannya lebih dari 15. Sekarang kita cari yang irasional. Irasional itu apa? Irasional itu lawannya rasional. Ya kan? Rasional itu apa? Sebuah bilangan disebut rasional itu kalau bisa dibentuk dalam bla 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 per bla 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 atau A per B atau bisa dirubah dalam bentuk pecahan. Nah, semua bilangan yang bisa dirubah dalam bentuk pecahan itu namanya bilangan rasional. Irasional adalah bilangan yang tidak bisa dirubah dalam bentuk pecahan. Atau gampangnya, kalau kita hitung itu kita tidak bisa menemukan nilainya. Nilai realnya berapa sih angka itu? Nah, contoh pi. Kita tahu pi itu berapa? 3,14. 14. Nah, 1,4 tapi belum belum habis loh ini ya. Ada lanjutannya kan? 3,14. Kalau ada yang bisa ngafalin, tak kasih hadiah ucapan selamat. Dia itu berkelanjutan, tidak ada habisnya. Lohoran cuma hafal 5, 3,14159. Nah, karena dia ini tidak ada habisnya, dia ini termasuk salah satu bilangan irasional yang harus kita hitung sekarang. Irasional satu. Ada lagi nggak? 22/7 bisa dihitung? Bisa, karena 22 dibagi 7 sudah dalam bentuk besar. Pecahan jadi dia rasional. Yang nggak bisa dihitung akar 60. Akar 60 bisa nggak dihitung? Akar 60 itu berapa ya? Karena kita nggak bisa hitung. Disinilah di soal SMC ini butuh yang namanya kalkulator. Jadi nanti wajib bawa kalkulator. Kalau nggak punya pinjem kalkulator saintifik. Ini nanti kalau kita kalkulator, kalau pakai pemaparan kalkulator itu akar 60 itu dapatnya tadi 7 komaan. 7,74597 bla 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 bla. Yang irasional ada dua. Karena ini bisa dihitung, ini bisa dihitung. 729 ada nggak ya? Akar 729. Berapa kali berapa yang hasilnya 729? Dua tujuh. 27. Oke, bisa ya. Berarti dia perfect square bukan berarti? 27 kali 27. Berarti perfect square. Berarti kita hitung lagi. Benar. Jadi ada error, error, error. Berarti ini 27. Berarti di sini tambah 27 dong.
Ya nggak? Berarti kalau dia perfect square berarti dia 27. Tinggal kita tambah sama yang irasional. Wis, berapakah itu? Nah, 27. Nah, berarti ini anu ya, perfect square ya. Perfect square. Eh, bukan dong. Akar 729 itu 27. Tapi 27 itu bukan bilangan perfect square. Oh iya, bukan. Nggak jadi. Nah, kalau tadi jawabannya 729, nah itu perfect square karena 27 kali 27. Wis, berarti benar ini tadi 1 tambah 4 tambah 9. Tambahkan yang ini. 3 tambah 7, 10. Koma-komanya ini kira-kira lebih dari 1 nggak? 8. Ya kira-kira masih 8,9-an ya. 0,89 bla bla bla. Berarti jawabannya adalah 10 tambah 10 tambah 15. 25, koma bla bla bla. Kelipatannya ini atau apa? Desimalnya ini kalau lebih dari 50-an berarti pembulatannya ke atas. Berarti dia adalah 26. Ya enggak? Coba cek 25 apa 26 ya? 1 tambah ini 14. Berarti 14 ditambah 10,89. Berarti 24,89. Oh, berarti 25. Nanti, ntar kita rapikan. Berarti dia ternyata adalah 24,89. Berarti dibulatkan ke bilangan bulat terdekat. Ya, berarti 25. Berarti jawabannya 25. Oke, clear? Bisa ya? Udah ini. Intinya ini tadi nomor satu kalian harus ingat apa itu perfect square, apa itu irasional, apa itu rasional. Nanti bilangan prima ini masih belum bilangan prima. Jadi kalau bilangan prima itu apa dan seterusnya. Nomoran hapus yang pertama. Kita lanjutkan soal yang kedua. Jadi ini tadi soalnya tentang bilangan. Kalau matematika itu ada berapa sih materinya? Secara umum tidak banyak, hanya ada 4. Jadi bilangan itu adalah yang angka-angka. Aljabar itu adalah yang huruf-huruf. Nah, kayak ada ini nih, 3Y, Z. Terus ada apa lagi? Ada geometri yang ya kayak gini ada gambar-gambarnya. Nanti ada statistika atau peluang. Nah, nanti ada yang gabungan. Gabungan ini namanya ya keseluruhan gabungan Kapita Selekta Matematika. Ada 5 ini, jadi 5 ini yang harus kalian kuatkan materinya. Nomor 2, ini masuknya geometri, ada juga aljabarnya. Kalau aljabar itu dipakai di setiap materi biasanya, diselip-selipkan. Silakan lihat nomor 2. Contoh nomor 2, sebenarnya konsep ini ada di kelas 7. Kalau materi kurikulum nasional ada, kurikulum Cambridge juga ada. Dasarnya adalah kalau ada dua garis sejajar, sejajar tahu ya, kayak rel kereta api, dua garis yang dinamakan sejajar, dia tidak akan pernah bertemu. Jaraknya selalu sama, dimanapun dia berada, mau dia miringnya ke sini, kalau sejajar ya tetap jaraknya pasti akan sama. Mau dia lurus, dia jaraknya akan pasti selalu sama. Kalau ada dua garis sejajar, seperti itu, ditarik sebuah garis, misal memotong, seret, terserah kemanapun. Nah, di sini akan terbentuk sebuah sudut. Ini ada buah sudut kecil. Di sini juga akan sebuah sudut. Nah, oke. Konsep ini yang dipakai sudut yang bertolak belakang seperti ini. Yang satu hadapnya ke sana, sudutnya kan. Yang satu hadapnya ke sini. Sebuah sudut yang bertolak belakang itu pasti besarnya sama. Oke, tidak akan pernah berubah. Kenapa? Karena saat kita punya sebuah garis,
itu berarti 180 derajat, ya kan? Separuhnya 180 derajat. Saat ada perpotongan, ya, atau dipotong sebelah sini misalnya. Misal di sini 60, pasti di sini 180 dikurangi 60, 120. Ini akan berlaku ke samping sini, berarti di sini 120 juga. Ini akan berlaku ke sini, jadi sini 60 juga. Nah, sehingga sudut yang bertolak belakang selalu besarnya sama. Nah, bertolak belakang selalu besarnya sama. Karena kalau dijumlah nanti 180, 180, total semua satu sudut penuh 360. Nah, konsep ini yang dipakai di soal yang besar ini. Jadi pewarna akan menandai di sini ada sebuah oren, sudut oren, di sini juga akan sudut oren. Karena dia sejajar, maka akan berlaku sudut yang hadapnya sama juga akan sama. Jadi di sini juga akan jadi oren, di sini akan jadi oren. Di sini juga hadapnya sama, di sini akan jadi oren. Di sini juga akan jadi oren. Nah, ini nanti akan terbentuk dua pasang, dua pasang. Sebaliknya, berarti di sebelah kiri sini akan jadi merah, misalnya. Tim merah, di sini jadi akan tim merah. Nah, ini juga akan jadi tim merah, Z-20. Oke, cukup. Yang dicari apa? Karena ini paralel, yang dicari adalah Y sama Z disam, dijumlah. Terus di round off, ya dibulatkan ke derajat terdekat. Jadi berapa kira-kira? Jawabannya. Manfaatkan ini. Si oren sama dengan si oren. Berarti si 3Y akan sama dengan 115. Berarti si Y-nya sama dengan berapa? 115 per 3. Kalau mau kita bagi berapa? 3, berapa ya? 3, 3 koma. Enggak 3 koma ya. 3-an. Ada yang sudah ngitung? Berapakah? Kalau pembinaan, kalau mau latihan, jangan lupa disiapkan kertas buramnya. Dibuat menghitung. Karena nanti yang akan lomba adalah kalian, jadi kalian harus yang berlatih untuk menghitung. Oke, berapakah 115 dibagi 3? Silakan dijawab. Nggak ada yang jawab. Kalau Pak Farhan Porogapit, dapatnya Y-nya adalah 38,3333333. Ya, terus saja nggak apa-apa. Karena kan ada infonya adalah pembulatan. Ya, pasti nanti akan ada nilai-nilai yang perlu dibulatkan. Wes, Y-nya sudah ketemu. Kurang dicari apa? Z. Berapakah? Kok Z? Iya, Z ya. Ini Z. Z-nya si merah. Si merah itu adalah Z-20. Si merah berapa nih? Nah, ini kan bisa kita cari. 180 kita kurangi 115. Ya kan? Kalau ini 180. 115-nya sudah ketemu berarti si merah ini ternyata besarnya adalah 180 kurangi 115 berapa? 65. Ya enggak sih? 65. Jadi si Z min 20 ini sama dengan 65 derajat. 65 derajat. Jadi Z-nya adalah 65 tambah 20. Berarti Z-nya adalah berapa? 85. Clear? Kok 85? Oh iya betul. Z-nya 85. Yang diminta apa? Y tambah Z. Ya 85 ditambah 38,333. Jumlahkan. Ya ini kan kebanyakan 0,00. 13, 9, 123,33333 dibulatkan.
Ingat ya, ini isian singkat. Kalau dia minta dibulatkan ya berarti jawabannya pasti singkat aja. 123. Kenapa kok nggak dibulatkan ke atas? Karena 333 nggak bisa dibulatkan ke atas, harus dibulatkan ke bawah. Jadi jawabannya adalah 123. Clear, mudah, gampang, tidak susah, easy. Lanjut ya. Cepet banget ya sudah jam 9.37. Baru dua soal. Nomor tiga, nomor tiga. Sofran besarkan. Oh iya, ini pelaksanaannya tanggal 19 September ya. 19 September di Bina Bangsa. Yang mau latihan masih ada lomba yang itu, yang Pak Farhan share di Gema. Ada IOB. IOB itu tanggal 22 besok. Nah, itu bisa dibuat latihan. Masih ada kesempatan kalau mau daftar, silakan daftar. Di grup sudah ada infonya. Itu buat latihan sebelum SMC kayaknya cocok. Next, nomor tiga. Nomor tiga sudah masuk persamaan. Ini sudah sistem persamaan. Find the sum of P and Q. Jadi kita cuma disuruh nyari P-nya berapa, Q-nya berapa. Soal-soal seperti ini, apakah perlu pakai kalkulator? Sebenarnya tidak. Jadi tanpa kalkulator pun sebenarnya bisa. Kalkulatornya dimanfaatkan untuk soal-soal yang apa? Yang tadi kayak ada bilangan-bilangan desimal yang berkelanjutan. Terus tujuan kita mencari nilai P sama Q. Di informasi yang atas itu P-nya 3, Q-nya 2. Di informasi yang bawah itu P-nya 5. Paling gampang kita samakan. Oke. Gimana caranya makanya? Ya sudah, biar adil. Yang atas Pak Farhan akan kalikan sama 5. Yang bawah Pak Farhan akan kalikan sama 3. Biar P-nya sama-sama jadi 15. Nah, cara ini tidak satu-satunya cara. Oke. Tidak satu-satunya cara untuk menjawab. Oke, siap. Mbak Erina sudah dapat. Mantap. Kita cek. 3P berarti kali 5, 15P. 2Q berarti 10 Q kali 5 kan ya. 18 kali 5 adalah 0,90. Yang bawah kali 3. Ini caranya Pak Farhan ya. Kalau mau pakai cara yang lain boleh. Pak Farhan sih tadi males ngitung koma-koma jadi semuanya tak samakan, tak besarkan. 3 kali 7, 21Q. Dikurangi 3. Nah, ini sudah ada yang kembar. Ada yang kembar. 15P sama 15P. Jadi kalau ada soal atau persamaan seperti ini tujuannya adalah sebenarnya kita mencari nilai P atau Q. Atau kita menghilangkan salah satunya biar bisa lebih mudah menghitungnya. Nah, seperti ini. Sudah ada info. 15P itu sama dengan 21Q min 3. Jadi 15P yang di sini tak ganti. Tak ganti sama 15P yang di bawah. Jadinya apa? Jadinya nanti 15P-nya berubah jadi 21Q min 3 ditambah 10Q sama dengan 90. 21Q ditambah 10, 31Q sama dengan 90. Min 3 pindah jadi plus 3. 31Q sama dengan 93. Berarti Q-nya adalah 3. Temu deh Q-nya 13. Masukkan ke sini salah satu boleh. 5P itu adalah 7Q min 1. Q-nya ketemunya 3. Berarti 5P itu sama dengan 7 kali 3 dikurangi 1. 7 kali 3 21 dikurangi 1 jadinya 20. 5P itu sama dengan 20 berarti P-nya adalah 4. Jadi P tambah Q, sum of P tambah Q berarti 7. Bener, Mbak.
Erin tadi yang jawab, mantap. Gampang ya ternyata ya. Gampang. Jadi kalau ada persamaan, arahnya adalah hilangkan kalau ada persamaannya atau ada aljabarnya, ada apa namanya, variabelnya lebih dari satu, P sama Q. Hilangkan salah satu dulu, biar ketemu Q atau P-nya. Setelah itu baru masukkan nilainya, ketemulah hasil dua-duanya. Kita jumlah. Clear. Next, number four. Kita hapus dulu. Sekarang number four. Nah, number four ini kayak pertanyaannya agak-agak find the distance Billy has circle in kilometer. Nah kan distance-nya ini 18 kilo. Tapi enggak apa-apa. Kita manfaatkan materinya untuk memahami. Kita manfaatkan soalnya untuk memahami materi. Dia itu, si Billy, jogs for 2x min 4 hours. Berarti ini waktunya. Time-nya. Speed-nya adalah x plus 25 kilometer per hour. Total distance itu 18. Nah, kalau pakai rumus, berarti total distance itu sebenarnya adalah kecepatannya kali waktunya. Itu kan? Kecepatannya itu adalah X plus 2,5. Waktunya adalah 2X min 4. Nah, sebenarnya gini arahnya, kita cari nilai X-nya deh. Nah, gitu. Mungkin pertanyaannya ini, berapa sih X-nya? Nah, setelah kita lihat seperti ini, nah, ini kebiasaan mendistributifkan. Jangan lupa, nilai distributif itu adalah X kali 2X. Berapa? 2X kuadrat. Ya kan? X-nya ada 2. Perkalian berarti kuadrat. 2-nya kali 1 di sini nggak kelihatan, jadi tetap 2. X kali min 4 berarti min 4X. Sekarang yang belakang 2,5 kali 2X berarti plus 5X. 2,5 kali 2 kan 5. X-nya kali X tetap X. 2,5 kali min 4 plus ketemu minus jadinya minus 2,5 kali 4 ya 10. 20 ya. 10 apa 20? 10. Terus diapakan ini Pak? Ya kita sederhanakan langsung. 2x kuadrat tetap minus 4x sama 5x. Berarti sukunya sama-sama x. Berarti minus 4 tambah x. Jadinya 1x atau positif x 1x agak ditulis. Minus 10 minus 18-nya pindah ke sini jadi minus 18 sekalian. Nah, ini namanya persamaan kuadrat. Ada sebuah persamaan tapi bentuknya kuadrat. Nah, persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat berarti harus kita faktorkan. Nah, berarti kita harus memfaktorkan. Kita rubah bentuknya ya. Min 28. Biasanya gini bentuk persamaan kuadrat itu adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Nah, nanti kita faktorkan. Namanya x ya karena 2 kuadrat berarti harus kita pecah. X-nya satunya sebelah kanan, satunya sebelah kiri. Ada 2 berarti satunya 2, faktornya 2. 2 itu adalah 2 kali 1. Sekarang kita cari faktornya 28. 28 itu berapa kali berapa? 7 kali 4, 7, 7 kali 4. Nah, gini. Untuk mengeceknya, di sini ada minus, di sini ada plus, berarti di sini minus, di sini plus. Atau kebalik ya, kebalik. Kita cek. Cara ngeceknya seperti apa? Ini cara ngecek ya. Jadi langkahnya tadi kan ini persamaan kuadrat, kita faktorkan. Setelah faktorkan, jangan lupa dicek. Cek. Kita kalikan kebalik. Kita balikkan. Apakah benar ini? 2x kali 1x adalah 2x kuadrat. 2x kali 4 adalah 8x. Minus 7 kali x berarti minus 7x.
Minus 7 kali 4 berarti minus 28 sama dengan nol. Nah, kita cek 2x kuadrat, 8 dikurangi 7 berarti 1x plus 28 sama dengan nol. Nah, kalau bentuknya ini sudah sama, oke benar. Berarti pemfaktoran kita ini sudah benar. Berarti bisa kita lanjutkan. Kita lanjutkan pemfaktorannya, berarti nilai ini benar. 2x min 7 sama 1x plus 4 itu sudah sama dengan nol. Berarti si 2x min 7 itu sama dengan nol. Si 1x plus 4 itu juga sama dengan nol. Dari situ kita nemukan nilai. Oh, 2x itu sama dengan 7. Oh, x itu sama dengan minus 4. Nah, ini kan pindah ruas. Berarti x-nya itu sama dengan 3,5. 7 dibagi 2 kan 3,5. Nah, ini tadi apa? X itu haruslah sebuah waktu atau kilometer. Jadi nggak akan mungkin waktu itu negatif, kilometer itu negatif. Jadi yang kita pilih adalah yang positif X-nya. Nah, berarti nilai X-nya yang benar adalah yang 3,5, bukan yang negatif 4. Nah, jadi jawabannya X-nya itu adalah 3,5. Kalau mau dicari, berarti 2X min 4 itu berarti 7 min 4, berarti 3 jam. X-nya 3,5 plus 2,5 berarti kecepatannya adalah 6 kilometer per jam. Kalau kita cek, 3 kali 6 benar 18 kilometer. Jadi jawaban dari soal ini, X-nya 3,5, waktu yang dipakai adalah 3 jam, kecepatannya 6 kilometer per jam. Seperti itu. Ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Kalau tidak ada, kita lanjut. Nanti kalau ada yang belum paham, bisa direview lagi videonya. Nanti videonya Pak akan kirim, biar bisa direview video recordingnya. Oke, kita lanjutkan jam 9.50. Nah, ini ada soal kelas 9. Kita coba ya. Jadi tadi itu kelas 78. Sekarang kita coba soal yang modelnya kelas 9. Seperti ini. Hampir sama seperti tadi, memfaktorkan. Ada informasi 9 dikurangi 4x kuadrat itu sama dengan A tambah BX dikali A dikurangi BX. Pertanyaannya, berapakah A kurangi B? A kurangi A pangkat B. Kok pecah ya gambarnya ya? Hmm. Apa? Ini ya, kelihatan ya. Sebenarnya kita disuruh nyari soalnya itu cuma disuruh nyari A pangkat B. A-nya apa sih? Nah, kita ternyata A-nya di sini, B-nya di sebelahnya. Oke, Mbak Nadia sudah ketemu, mantap. Kita cek habis ini. Kita harus merubah si ini, si 9. Kita rubah jadi A plus BX, A min BX. Bisa nggak kira-kira jadinya apa? 9 itu berarti kan gini, ini ada sebuah angka. Berapa sih kali berapa yang hasilnya 9? Ya, nggak ada lagi. 3. Ya kan? Ini A sama A. Berarti 3. 3 kali 3, 9. Sekarang kita cari BX. BX ini X kuadrat. Ya, berarti 2X kali 2X. Ya enggak? A-nya itu satunya plus, satunya min atau negatif. B-nya lebih dari 0. Bener? Ya sudah ketemu. Ternyata si A-nya ini adalah 3. Si B-nya itu yang depannya X berarti 2. Berarti kalau A pangkat B berarti 3 pangkat 2. Yes, betul. Mbak Aida Nadia. Ya, Mbak Nadia ya panggilannya. Nadia betul jawabannya 9. Ini sebenarnya soal-soal yang
Kayak ribet banget apa sih X, X, Y, Y, Y sebenarnya hanya menyamakan. Sederhana. Eh, belum tak save. Save dulu, kita hapus. Yuk kita lanjutkan. Ini masuk geometri. Disuruh nyari area. Area berarti luas ya. Luasnya. Luasnya berapa? Ya sudah ini kita bagi aja. Jadi dua. Ini kan ya paling gampang. Dua empat berarti di sini satunya 12, satunya 12, totalnya 24 betul. Selesai. Ini di SD ada persegi panjang luasnya berapa? 8 kali 12, 96. Ini trapesium. Nah, trapesium sini tingginya 8 3. Luas trapesium jangan lupa trapesium atas ditambah bawah dikali tinggi trapesiumnya dibagi dua. Nah, sekarang atas tambah bawah itu yang mana? Atas tambah bawah itu adalah bentuk yang oke. Mbak Nadia sudah dapat. Mantap. Kita cek. Atas tambah bawahnya trapesium itu adalah sebuah garis yang sejajar. A plus B itu adalah yang sejajar. Trapesium ini sama ini bukan sejajar. Jadi yang sejajar berarti yang ini sama yang ini. Nah, itu adalah atas sama bawahnya. Berarti atasnya 3, bawahnya 8 per 2 kali tingginya ya berarti yang jarak antara atas sama bawah 12. Coret 6. 8 tambah 11 kali 6. 66. 66. 1. Berapa? 62. Bener nggak? 162. Yes, betul. 96 tambah 66. 162. Mantap. Ternyata soal kelas 9 lebih mudah. Ya, ya enggak sih? Ini sebenarnya random aja. Kita belajar random aja. Nggak tahu itu kelas 7, 8, atau 9. Kita coba semuanya. Kita harus bisa mengerjakan semuanya. Yang juara itu yang bisa mengerjakan semuanya. Oke? Kalau ada soal yang susah, jangan ditinggal. Tapi dikerjakan untuk berlatih. Nah, iki ono maning. Coba lihat soal. Mungkin ini soal terakhir hari ini ya. Kita santai dulu. Nanti pertemuan selanjutnya kita lanjutkan dengan soal-soal yang lebih menantang. Tang, tang. Satu soal terakhir untuk hari ini. Nanti kalau masih mau belajar, dicoba kerjain soal yang, nah ini yang bawah-bawah ada, terus sama yang tahun-tahun sebelumnya ini yang sudah tak kirim di grup. Nah, nanti coba dikerjain. Terus kita bahas pertemuan selanjutnya. Yuk, nomor 3. Nomor 3 di kelas 9 ini ada info 2T sama dengan 3B min 4 per 4 min 5P. When P is expressed in term of T. P-nya itu adalah A tambah 8T per BT tambah C. Find the sum of A, B, C. Apa sih maksudnya? Ada T, 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 P, apa, A, B, C. Sebenarnya intinya kan dari rumus yang pertama, ini kan sudah ada rumus yang pertama. Mana pensil? Nah, ini ada si 2T. Kita rubah, si 2T ini berubah jadi si P sama dengan sekian. Nah, nanti bentuknya mirip kayak gini. Samakan. Setelah disamakan nanti kalian ketemu nilai A, nilai B, nilai C. Tinggal jumlahkan. A tambah B tambah C-nya berapa. Masalahnya adalah gimana ini cara merubah si 2T sama dengan bla 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 berubah jadi P sama dengan bla bla bla. Yuk, gimana caranya? Tak tulis ya. 2T sama dengan 3P min 4 per 4 min 5P. Tak tulis lagi kan ini. Kok miring-miring ya? Kan nulisnya miring. Wes, kita apakan dulu. Tujuan kita mencari P sama dengan. Bisa nggak ini langsung dibagi?
Oh, ini ada 4 sama 4. Boleh dicoret nggak, Pak? Nggak boleh. Tidak semudah itu, Ferguson. Ini bisa dicoret? Nggak boleh. Kita harus apakan? Ini ada sebuah pecahan. Pecahan ini kita pindah atau kita hilangkan. Dengan cara apa? Ya, 2T-nya kita kalikan sama 4 min 5P. Sehingga yang di sebelah kanan, 3P dikurangi 4 per 4 min 5P, kita kalikan juga sama 4 min 5P. Sehingga ini bisa dicoret. Harus adil ya, sebelah kiri dikalikan, sebelah kanan juga dikalikan. Atau namanya ini benda ruas. Jadi, dapatnya nanti adalah 2T dikali 4 min 5P, itu sama dengan 3P min 4. Nah, kan 4 min 5P-nya sudah hilang. Yang di sebelah kanan. Pindah di sebelah kiri. Ini ada kurung. Seperti biasa, kurung ya harus kita kerjakan dulu. 2T kali 4, 8T. 2T kali min 5P, ya min 10 PT. Nggak apa-apa, tetap ada PT. Di sini ada 3P min 4. PT-nya ini harus kita gabung jadi satu. Jadi apa ini kira-kira? Terus ada faktor. Saya keluarkan di sini. Tujuan kita mencari P. Tujuan kita mencari P. Gimana caranya biar P-nya itu sendiri, P-nya sendiri. Nah, jadi apa kira-kira? Min 10P boleh nggak? Atau min, kalau gini boleh nggak? Jadi ini kita butuh sebuah ide atau sebuah gagasan atau sebuah kreativitas mencari. Tujuan kita keluarkan P. Di sini ada T, di sini ada T, ada P. P-nya ini kita keluarkan. Jadi apa kira-kira? Kalau misal Pak Farhan keluarkan, jadi apa ya? Nah, nggak bisa atau bingung, kita pindah ruas. Coba dicari sebentar. Pak Farhan on off mic sebentar. Gimana? Tes tes. Halo halo. Oke. Gimana? Apakah ada ide memindahkan si P sehingga P jadi bla 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 bla. Nah, ada nggak? Ada yang punya mau on mic di soal terakhir ayo coba di on mic kan. Siapa tahu ada memberi ide buat teman-temannya biar nggak bakaran terus. Kira-kira kalau sudah gini mau diapakan? 2T dikali 4 8T. 2T dikali minus 5 itu sama dengan minus 10 P kali T. Nah, pertanyaannya, terus diapakan? Tujuan kita tuh mencari P sama dengan, Pak. Nah, terus diapakan kira-kira? Ada yang punya ide? Mbak Erina, Mbak Nadia, apa lagi ya? Kelas Radit, Umar, Aila mana Aila? Aila. Aila, Aila. Bentar, Pak, bentar. Asik, siap. 8T min 10 PT. Tujuan kita
melepaskan P. Ini ada P sama T nih. Diapakan kira-kira? Pak Farhan geser aja tulisannya deh. Pindah ya. So, ini sudah hilang, nggak usah ah, tak tulis ulang. Aduh, mencong. Di sini tadi kan 8T minus 10 PT sama dengan 3P minus 4. Boleh nggak kalau kita otak-atik gini? 8T tambah 4. Minus 4-nya kita pindah ya. 3P. Ini 10P-nya pindah jadi plus 10 PT. Nah, 8T plus 4 tetap. Ini P-nya bisa keluar nih. Kemarin keluarkan P coba ya. Jadinya apa? 3 tambah 10T. Benar nggak? P kali T, P kali 3, 3P. P kali 10T, 10PT. Bener? Sama? Nah, ini baru P-nya bisa keluar nih. P-nya, ini kan perkalian, pindah ke sini jadi pembagian. 10T plus 3. Gimana? Sama nggak? Setelah itu ya sudah, berarti kita tinggal lihat bentuknya. Di mana ya? Pensil. P itu sama dengan, nah sesuai kayak di soal nih. P itu sama dengan A tambah 8T. Oh iya bener 8T. Berarti A-nya adalah 4. Yang P yang bawah itu BT. Oh B-nya berarti 10. C-nya berarti 3. Ya nggak keringetan kata Pak DJ. A tambah B tambah C berapa? Berapa jawabannya? 5, 4, 3, 2, 1. Loh, nggak ada yang jawab. Jawabannya adalah 17. Gitu ya. Gitu ya. Mudah bukan? Dah. Silakan coba dilihat. Wes, itu dulu. Sudah jam 10. Silakan dicatat yang perlu dicatat. Tapi Pak Farhan juga nge-save sama nge-record. Jadi nanti kalau butuh recordan nanti bisa nonton lagi di recordan. Soal berikutnya nanti di pertemuan selanjutnya bisa dilihat. Ini nanti kita bahas dulu yang soal-soal latihan kelas 4, kelas 5, kelas 4, kelas 5. Nomor 4, nomor 5, nomor 6. Nah, ini sudah masuk itu ya, volume-volume. Volume. Ini bangun, kok bangun? Ini grafik pakai persamaan. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Untuk yang grade 10 sama 2 sampai 12 tidak perlu dikerjakan. Tapi kalau mau ya nggak apa-apa nanti. Sebenarnya soalnya sama-sama mirip-mirip kalau mau buat penguatan ya. Oke, Pak Farhan tutup share screen-nya dulu. Jadi si minggu depan, Pak Farhan bisanya tanggal 20 berapa ya tadi ya? 21 ya, hari Jumat ya, Jumat malam. Yang nggak ada les di Jumat malam bisa join. Kalau nggak bisa nanti bisa nonton pembahasannya atau videonya, rekamannya. Itu saja dulu. Disiapkan baik-baik. Semoga SMC-nya berjalan lancar, sukses. Yang terakhir, jangan lupa kalau yang mau coba buat latihan karena SMC ini ya tingkatnya jauh lebih sulit daripada soal-soal yang lain. Nah, yang ini Pak Farhan share hari ini terakhir itu bisa dibuat latihan. Ini ngerjakannya online.
Jadi enak di rumah, ngerjakannya di rumah, bisa dikerjakan sewaktu-waktu. Waktunya 6 hari lagi. Jadi ini ngerjakannya tanggal berapa itu ya? Tanggal 22 minggu depan. Minggu depan, tanggal 22 Sabtu. Jamnya sore. Kelas 7, 8, 9 itu jam 4 sore. Jadi bisa dikerjakan di rumah. Waktunya cuma sejam, tapi bisa mengukur sama latihan. Ada pilihan ganda, lumayan bisa langsung dapat gold, silver, bronze. Banyak yang dapat. Dan ini si lombanya ini terkurasi lumayan. Jadi kalau mau coba pendaftarnya tinggal hari ini sama besok lah maksimal lah. Tapi kalau bisa hari ini, karena besok paparan setor ke panitianya. Ini dicoba kalau mau ya. Siap. Itu saja buat latihannya hari ini. Terima kasih Pak Farhan akhiri. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Kalau di sekolah mau nanya silakan kalau ketemu Pak Farhan. Silakan boleh bertanya. Untuk yang kelas 7 yang lolos OSS dipersiapkan hari Selasa tanggal 18 final OSS. Soalnya ya sama kayak soal semifinal tapi tak persulit. Terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, silakan boleh live.